bagian 1 dan di pertanyaan yang A. Oke, pada percobaan yang A, kasus 1 bagian 1, hitunglah konsumsi bahan bakar secara eksak untuk menempuh jarak 148 km menggunakan fungsi CJ. Maka yang pertama kita ketahui itu, terus dulu ya, diketahui CJ sama dengan J per 14 ditambah 0,02 J ya. Dengan CJ adalah konsumsi BBM dalam satuan liter dan J adalah jarak tempuh dalam satuan kilometer. Oke, kita masuk ke soalnya. Yang A, konsumsi bahan bakar eksak untuk 148 km. Jadi ini kita substitusikan J-nya yang sama dengan 148 ya. Jadi J 148. Ini kurang bagus ya. 148 sama dengan 148 ditambah 0,02 dikalikan 148. Kita bawa ke sini ya. Oke. Lalu kita jumlahkan. 148 dibagi 14 itu 10,571. Kita tambahkan sama dengan 0,02 dikali 148 itu 2,96. Jadi kita jumlahkan 10,571 ditambah 2,96 itu 13,531 liter. 13,531. Jadi nilai untuk pertanyaan A adalah 13,531 liter. Itu adalah jumlah konsumsi bahan bakar yang diekstrak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maldini Davin Rasyaf Malewa, NIM 19251083. Saya berasal dari kelompok 6. Kali ini saya akan melakukan pengerjaan kasus 1, bagian 1, bagian B dan C. Kita mulai. Yang pertama, persamaan hampiran linear fungsi L terhadap C di sekitar A sama dengan 40. Fungsi J terhadap C sama dengan 1/14 ditambah 0,02 sama dengan 0,09 kg. Nilai fungsi J 1 per 14
eksplisit dari fungsi tersebut. Di kasus 1 bagian 2 itu ada waktu dan kecepatan. Di pertanyaan D juga kecepatan mobil diasumsikan linear. Karena diasumsikan linear, maka kita dapat menggunakan rumus persamaan garis, yaitu M sama dengan V2 dikurang V1 dibagi T2 dikurang T1. Setelah mendapatkan nilai M ini, baru kita gunakan persamaan yang kedua, yaitu V dikurang V1 sama dengan M dikali T dikurang T1. Nah, karena kecepatannya berubah-ubah, kita menentukan interval waktunya terlebih dahulu ya teman-teman. Tapi kita langsung aja ya di sini. Nah, interval yang pertama itu 0 kurang dari atau sama dengan T kurang dari atau sama dengan 0,5. Titiknya itu yang pertama 0,0 dan 0. Terus titiknya yang kedua itu 0,5 dan 40. Nah, kita langsung masukin ke persamaan yang pertama, yaitu M V2 nya 40 dikurang V1 nya itu 0 dibagi T2 nya 0,5 dan T1 nya 0. 40 dikurang 0 kan tetap ya teman-teman, jadi 40 dikurang 0, 40, 0,5 juga sama, hasilnya 0,5. Jadi 40 dibagi 0,5 itu 80. Nah, baru kita masukin ke persamaan kedua, yaitu V dikurang V1 0 sama dengan M 80 dikali T dikurang T1 nya 0. Hasilnya VT sama dengan 80T. Cara pengerjaannya untuk setiap interval itu sama ya teman-teman. Nah, ini untuk interval yang kedua itu 0,5 kurang dari atau sama dengan T kurang dari atau sama dengan 1,0. Titiknya yang pertama itu 0,5 dan 40. Titiknya yang kedua itu 1,0 dan 70. Baru kita masukin ke persamaan pertama, yaitu M sama dengan V2 nya 70 dikurang V1 nya 40 dibagi T2 nya itu 1,0 dikurang T1 nya itu 0,5. Baru kita kurangin 70 dikurang 40 itu 30, 1,0 dikurang 0,5 itu 0,5. 30 dibagi 0,5 sama dengan 60. Hasilnya kita masukkan ke persamaan kedua, yaitu V dikurang V1 nya 40 sama dengan M nya 60 dikali T dikurang T1 nya 0,5. Nah, baru VT kita kalikan silang ya guys, yang 60 ini ke dalam kurung, jadinya 60 dikali T itu 60T, baru 60 dikali min 0,5 hasilnya min 30, baru 40 ini pindah ruas jadinya plus 40. Hasilnya VT sama dengan 60T min 30 ditambah 40 hasilnya plus 10. Untuk interval yang ketiga itu 1,0 kurang dari atau sama dengan T kurang dari atau sama dengan 1,5. Titiknya itu yang pertama 1,0 dan 70. Titiknya yang kedua itu 1,5 dan 50. Nah, kita masukkan ke persamaan yang pertama. M sama dengan V2 nya 50, V1 nya 70 dibagi T2 nya 1,5 dikurang T1 nya 1 sama dengan 50 dikurang 70 hasilnya min 20 dibagi 1,5 dikurang 1 hasilnya 0,5. Min 20 dibagi 0,5 hasilnya min 40. Kita masukkan ke persamaan kedua. V dikurang V1 nya 70 sama dengan M nya 40 min 40 baru dikali T dikurang T1 nya 1, baru VT sama dengan ini min 40 nya kita kalikan pelangi sama yang di dalam kurung, jadinya min 40 dikali T min 40T min 40 dikali min 1 hasilnya plus 40, 70 nya pindah ruas jadinya plus 70. VT sama dengan min 40 T ditambah 40 ditambah 70 hasilnya 110. Interval yang keempat 1,5 kurang dari atau sama dengan T kurang dari atau sama dengan 2. Titiknya yang pertama itu 1,5 dan 50. Titiknya yang kedua itu 2,0 dan 0.
Bahwa kita masukkan ke persamaan yang pertama. M sama dengan V2 nya 0 dikurang V1 nya 50 dibagi T2 nya 2,0 dikurang T1 nya 1,5 sama dengan 0 dikurang 50 hasilnya min 50 dibagi 2 dikurang 1,5 hasilnya 0,5 sama dengan min 50 dibagi 0,5 hasilnya min 100. Hasilnya kita masukkan ke persamaan kedua, yaitu V dikurang V1 nya 50 M nya min 100 dikali T dikurang T1 nya 1,5 baru VT sama dengan ini min 100 nya kita kalikan pelangi juga di dalam kurung, jadinya min 100 dikali T hasilnya min 100 T min 100 dikali min 1,5 hasilnya plus 150 50 nya ini kita pindah ruas jadinya plus 50 VT sama dengan min 100 T 150 ditambah 50 hasilnya plus 200. Nah, setelahnya kita dapat menentukan bentuk fungsi eksplisitnya ya teman-teman, yaitu VT sama dengan 80T untuk interval 0 kurang dari atau sama dengan T kurang dari atau sama dengan 0,5. Terus yang kedua 60T plus 10 untuk interval 0,5 kurang dari atau sama dengan T kurang dari atau sama dengan 1,0. Terus yang ketiga min 40 plus 110 untuk interval 1,0 kurang dari T kurang dari atau sama dengan 1,5. Terus yang keempat itu min 100T plus 200 untuk interval 1,5 kurang dari atau sama dengan T kurang dari atau sama dengan 2,0. Jadi gitu guys cara pengerjaannya, semoga paham. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Fatoni dengan NIM 19251056. Saya akan menjelaskan untuk bagian kedua, bagian yang E. Jadi dari jawabannya itu ada waktu yang kita punya yaitu 0 sampai 0,5 sampai 1,0 sampai 1,5 dan 2,0. Terus untuk kecepatannya kita ada 0 sampai 40 sampai 70 50 dan sampai 0. Jadi total waktu yang didapat ada 2 jam. Kemudian kita akan hitung jarak tiap intervalnya, yaitu ada yang pertama interval 0 sampai 0,5 jam. Dari kecepatan naik dari 0 ke 40 km per jam didapat S1 sama dengan 0,40 per 2 dikali 0,5 sama dengan 10 km. Terus untuk interval yang kedua dari 0,5 sampai 1 jam ada kecepatan naik dari 40 ke 70 km per jam. Dari untuk S2 nya jadi 40 tambah 70 per 2 dikali 0,5 sehingga didapat 27,5 km. Terus untuk interval yang ketiga ada interval 1 sampai 1,5 jam dengan S3 nya 70 tambah 50 per 2 dikali 0,5 ditambah 30 km. Terus untuk interval yang keempat ada 1,5 sampai 2 jam kecepatan turunnya dari 50 ke 0 km per jam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Meliana dengan NIM 13251097 dari Politeknik Lingkungan, Matematika kelas O. Di sini saya akan membahas tentang kasus 1 bagian 2, yaitu menghitung total jarak tempuh bagian F. Jika total jarak yang ditempuh dalam perjalanan pulang selama 2 jam perjalanan menggunakan ria makanan, bagaimana hasil banding dengan hasil di poin E? Jadi didapat waktunya T sama dengan 0,5 titik ini titik kanan ya, 0,5 1,0 1,5 2,0. Terus kecepatannya V sama dengan T
40,70, 50,0. Terus delta T nya dapat 0,5 per jam. Terus kita tinggal masukin ke R kanan sama dengan F dikali 0,5 dalam kurung delta T ditambah V 1,0 delta T ditambah V 1,5 delta T ditambah V kurung 2,0 delta T. Ini dalam kurung ya, salah. Jadi kita tinggal masukin angkanya 40,0,5 dikali 0,5 ditambah 70 kali 0,5 ditambah 50 dikali 0,5 ditambah 0 dikali 0,5. Hasilnya 20 ditambah 35 ditambah 25 tambah 0. Jadi hasilnya 20 ditambah 35 ditambah 25 ditambah 0 hasilnya 80 km. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alka Kifaratu Zaba dengan NIM 19251023. Saya dari program studi Teknologi Pangan. Saya berasal dari kelompok 6 dan di sini saya akan menjelaskan kesimpulan perbandingan dari bagian 1 dan bagian 2. Jadi, berdasarkan hasil perhitungan pada bagian 1 dan bagian 2 diperoleh bahwa nilai konsumsi bahan bakar untuk jarak tempuh 48 km yang dihitung secara eksak maupun menggunakan pendekatan hampiran linear menghasilkan nilai yang sama, yaitu sebesar 13,531 liter. Pada bagian 1, konsumsi bahan bakar dihitung langsung dengan mensubstitusikan nilai jarak ke dalam fungsi konsumsi bahan bakar sehingga diperoleh hasil eksak. Sementara itu, pada bagian 2 digunakan metode hampiran linear dengan memanfaatkan turunan fungsi di sekitar titik acuan. Hasil estimasi dari hampiran linear tersebut juga menghasilkan nilai konsumsi bahan bakar yang sama dengan perhitungan eksak. Perbandingan kedua metode menunjukkan bahwa tidak terdapat selisih atau errornya sama dengan 0 antara hasil eksak dan hasil hampiran linear. Hal ini membuktikan bahwa metode hampiran linear pada kasus ini sangat akurat dan dapat digunakan untuk diperkirakan nilai konsumsi bahan bakar di sekitar titik acuan yang dipilih. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa baik metode perhitungan langsung maupun metode hampiran linear memberikan hasil yang konsisten dan valid untuk menentukan konsumsi bahan bakar pada jarak tempuh yang dianalisis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.